Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik kabarnya hari ini. Jadi hari ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Tapi sebelumnya di sini ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan: pra-observasi, observasi, dengan pasca observasi. Jadi pra-observasi ini seperti ini. Observasinya kita akan di kelas. Jadi saya akan mengamati Ibu dalam melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, pasca observasi hasil dari pengamatan saya pada saat Ibu observasi. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervasi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu Helda melakukan untuk kegiatan supervisi ini? Baik Bu, saya akan mengajar kelas 8. Oke, kelas 8 ya Bu ya. Jadi kapan kita akan melakukan observasi ini Bu? Mungkin hari Kamis tanggal 14 November 2024 ini Bu. Oh iya, berarti bulan depan ya Bu ya? Iya. Tanggal 14 November 2024. Kalau begitu kita sepakat ya Bu dalam melaksanakan kegiatan ini tepatnya tanggal 14 November 2024. Jadi hari Kamis ya Bu ya? Insya Allah Bu. Iya. Baik Bu, lalu tujuannya apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Ya baik Bu, tujuan saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Baik. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati pada saat saya melakukan observasi di kelas Ibu? Ya. Jadi pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini siswa saya saat ini berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Oh, berarti masalahnya ini dalam berdiskusi kelompok ya Bu ya? Sebagiannya ada yang sudah aktif, sebagiannya ada yang belum aktif gitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi apa untuk murid dapat berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapannya dan berpendapat kepada kelompok lain? Ya, rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Nah, di sini dimana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya. Disebabkan karena murid tersebut takut salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Oke, kalau begitu berarti Ibu nanti memiliki strategi salah bukan masalah untuk mampu mengaktifkan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut ya Bu ya? Iya, iya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah strategi, sekarang harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu? Ya, harapan saya Bu, di sini setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik Bu. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya Bu ya kegiatan kita pra-observasi ini. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak atas waktunya Bu dan bimbingannya. Iya, sama-sama Bu Helda. Nanti kita akan melakukan supervisi di tanggal 14 November nanti. Iya, iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi minggu
Rosi? Sapi dan kambing. Ya, bisa. Ada yang lain? Domba dan unta. Ya. Ada yang lain? Ya, Fahri. Kambing. Ya, tadi apa pertanyaannya? Apa saja hewan yang bisa disembelih? Yang pertama apa? Sapi. Sapi. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Kerbau. Iya. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Ya, Rosi. Pertanyaan apa? Berapa rakaat sholat Idul Adha? Ada yang bisa menjawab? Ya, Fahri. adalah 2 rakaat. Iya, jumlah sholat Idul Adha adalah 2 rakaat. Masih ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, tadi sudah Ibu bagi LKPD kepada kalian. Silahkan sudah selesai? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan presentasikan jawaban kalian ke depan. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? 4? Belum juga. Ya. Silakan mengerjakan dulu lah. Mempresentasikan jawaban kalian. Idul Adha 2024 tanggal 16 Juni 2024. Kisah kurban diambil dari Nabi siapa? Kisah kurban diambil dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa saja sunnah dalam Idul Adha? 1. Mandi besar. 2. Mengumandangkan takbir. 3. Memakai pakaian terbaik. 4. Tidak makan sebelum sholat. 5. Berangkat sholat lebih awal. 6. Melaksanakan kurban. 7. Tidak Siapa? Apa tidak? Tidak apa?
tanggal 24 tanggal 16 Juni 2024. Ya. Kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Iya. Dan apa lagi? Kisah kurban diambil dari Nabi siapa? Nabi Ismail. Oke. Yang terakhir, apa saja sunnah dalam Idul Adha? Ya. Memandangkan takbir. Tidak makan sebelum sholat. Berarti tidak makan sebelum sholat. Sebelum sholat Id kita puasa dulu. Bukanya habis sholat Idul Adha. Yang kelima, berangkat sholat lebih awal. Yang keenam, melaksanakan kurban. Yang terakhir, tidak memotong kuku ataupun rambut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Baik. Nah, apa ada yang bisa dari kelompok yang mana yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan kelompok 2. Salat adalah sholat yang dikerjakan. Mendapatkan amalan dan tidak dikerjakan. Dilaksanakan saat terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali seperti semula. Sholat dilaksanakan saat terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh. 5. Sholat istisqa dilaksanakan pada saat musim kemarau berkepanjangan. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Tidak. Berarti kesimpulannya yaitu sholat sunnah adalah sholat kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Beda dengan sholat fardu. Ini sholat sunnah. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Betul, tidak ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita sambung lagi dengan sholat munfarid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Helda Fitriati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya Bu. Namun sebelumnya Ibu Helda apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya lega, bahagia dan puas, Bu. Karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Ya, oke, puas ya Bu ya karena prosesnya berlancar sesuai apa yang kita harapkan tadi pada saat praobservasi dan apa yang kita inginkan itu Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Ibu? Ya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan saya, Bu. Jadi sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jadi hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada saat observasi tadi? Ya, Bu, yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi. Dia sibuk bermain sendiri, mungkin murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Oh, jadi tadi ada berarti sebagiannya sudah ya Bu ya, sudah mampu melakukan diskusi, ada sebagiannya belum mampu melakukan diskusi, masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi terus dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu tersebut di dalam kelas? Ya, ketercapaian siswa saya sebagian sudah tercapai, ada beberapa yang belum mencapai. Yang diujikan itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Oke, kalau begitu selanjutnya apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Ya, kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan, Bu. Oke, jadi itu adalah kesulitan siswa Ibu pada saat di kelas tadi ya. Jadi sekarang kalau kesulitan Ibu sendiri apa? Kesulitan dalam menyusun RPP ya, Bu, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan. Berarti nanti Ibu akan menyediakan alat peraga ya, bukan membuat tapi menyediakan ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, mungkin, Bu, saya akan belajar dengan guru senior atau guru lainnya yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP, berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Oke, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawatnya. Baik, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi di kelas? Yang saya mendapatkan banyak hal. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman, sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Jadi lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu, supaya di kelas itu seperti ya sesuai yang kita inginkan lah? Ya, mungkin, Bu, saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Bu, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan RPP berdiferensiasi, Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, dari percakapan atau pasca observasi ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Ya. Semoga apa yang kita rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Jadi saya di sini sebagai supervisor mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Helda atas waktunya melakukan pasca observasi ini.
Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Helda ya atas waktunya. Ini tuh. Ya, terima kasih banyak juga Ibu Sri atas waktunya, juga telah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.